kelihatan wajahnya berseri-seri. Ya, supaya apa? Supaya Rasulullah pun gembira melihat kita membaca sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad.
Siapa yang ganteng tuh namanya? Lupa lah. Beliau Ustaz Saiful, Masya Allah, wajahnya berseri-seri. Saiful artinya pedang. Benar Ustaz ya? Pedangnya Rasulullah. Amin. Juga yang saya hormati guru kita bersama juga yang mirip Ariel Peter Pan, rambutnya dia anti keci. Ustaz Ibnu juga Ustaz Farhan dan juga para ustaz-ustaz yang lainnya. Dan mudah-mudahan kita doain bersama-sama, mudah-mudahan guru-guru kita semuanya panjang umur, guru-guru kita sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusan-urusannya, serta diberikan kesabaran dan keistiqomahan di dalam membimbing kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati, yang saya sayangi, segenap para santriwan santriwati Mahadratul Ulum, dan mudah-mudahan semua santri-santri di sini menjadi generasi-generasi penerus perjuangan dakwah, estafet dakwahnya Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan para santri semuanya juga diberikan sehat afiat, panjang umur, orang tuanya banyak rezekinya, dimudahkan segala urusan-urusannya, pekerjaan-pekerjaannya. Yang lagi sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Yang lagi sedih, yang lagi galau, ada yang lagi sedih, yang kirimannya telat gitu ya. Yang lagi banyak utangnya di warung, mudah-mudahan Allah lunasi utang-utangnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini kita masih diberikan panjang umur. Kita masih diberikan nikmat sehat afiat, kita masih diberikan nikmat iman Islam, sehingga pada saat ini, pada hari ini kita masih bertemu dengan tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1440 berapa? 47 Hijriah. Alhamdulillah, dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap tahun kita peringati yang namanya Maulid Nabi. Kenapa itu harus kita peringati tiap tahunnya? Karena memang kita butuh untuk memperingati Maulid tersebut. Maulid diadakan di mana-mana. Tadi saya datang ke sini, mulai dari Kampung Paku, ya masjid-masjid di pinggir jalan maupun yang ada di dalam kampung, kedengeran suaranya. Ngapain? Mengagung-agungkan nama baginda Nabi besar Muhammad. Mereka baca sholawat, mereka baca berjanji, mereka baca maulid tiba, mereka baca syaraful anam, mereka baca maulid-maulid yang ada, yang sudah menjadi tradisi di Indonesia. Sampai kemarin itu sebenarnya saya itu sedang dalam perjalanan menuju Madinah. Bener ini, bukan bohong-bohong. Kemarin saya lagi di bis menuju Madinah, Mekah Madinah, nganterin jamaah. Tahu-tahu handphone bunyi. Nggak taunya nomor tidak dikenal. Ternyata di situ ada keterangannya Ustazah Fairuz. Yang mana orangnya ada? Oh itu dia. Dan hubungin saya. Saya lagi berangkat menuju ke Madinah bersama 36 orang jamaah dari Indonesia, dari berbagai wilayah. Ada yang dari Cigudeg, ada yang dari Luiliang, ada yang dari Bogor Kota. Ya, lagi ini tahu-tahu Ustaz bisa nggak besok ngisi kajian Maulid? Saya bilang wah, untuk urusan Rasulullah harus bisa. Ya. Untuk urusan syiar dakwah menyebarkan cinta kepada baginda besar Muhammad SAW harus bisa. Akhirnya saya cancel ke Madinah sampai bulan Oktober karena memang keberangkatannya bulan Oktober. Kemarin antri sampai bandara doang. Mohon doa mudah-mudahan di bulan Oktober, mohon doa dari para santri sekalian, saya Al-Fakir, Babe Akbar, dan mudah-mudahan juga bisa ngajak guru-guru RO yang ada di sini, Ustaz Mukhtar, Ustaz Asrul, Ustaz Saiful, Ustaz Ibnu, ya, bisa mengajak
langsung kita maulid di depan makbarahnya baginda Nabi Muhammad. Tapi di sana nggak boleh maulid. Kenapa nggak boleh maulid? Karena orang-orang Arab bilang maulid itu bid'ah. Maulid itu nggak pernah dirayain oleh Rasulullah. Rasulullah nggak pernah peringati maulidnya, kata mereka. Rasulullah nggak pernah memperingati maulidnya sebagaimana orang-orang di Indonesia memperingati maulid. Kata mereka bid'ah. Kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalah finnar. Dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Tapi ulama-ulama kita nggak begitu. Ulama-ulama kita mengajarkan memang betul bid'ah itu ada. Bid'ah itu ada di dalam agama. Namun ulama membagi bid'ah kepada dua macam. Yang pertama ada bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat, yang bakalan ditempatkan di neraka, itu bid'ah yang sesat. Apa contohnya? Sholat subuh 2 rakaat. Saking rajinnya, saya mah nggak mau sholat subuh 2 rakaat. Saya mah 4 rakaat subuhnya juga. Nah itu baru bid'ah dolalah. Ya. Saya mah puasanya orang-orang sebulan 30 hari, saya mau nambah dong 40 hari. Nah itu bid'ah dolalah gitu. Sujud dalam sholat 2 kali setiap sujud, saya mau 3 kali biar lebih afdol. Itu yang bid'ah dolalah. Tapi memperingati maulid Nabi besar Muhammad, kata mereka Nabi gak pernah peringati maulid Nabi, gak peringati maulidnya sendiri. Ternyata ada di dalam Quran, walaupun tidak secara terang-terangan menyuruh untuk memperingati maulid, namun Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita senang, nyuruh kita gembira dengan datangnya baginda Nabi besar Muhammad. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fadzalika falyafrahu. Ada yang apa? Surat apa itu? Surah apa itu? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Surat apa? Surat dalam Quran katanya. Lagi searching. Ya. Allah bilang begitu dalam Quran. Qul, katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku, katakan kepada umatmu, apa yang harus dikatakan? Bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Qul, katakan bi fadlillahi, dengan keutamaannya Allah, dengan fadlnya Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah. Fabiralika, maka dengan itu semua, apa tadi? Dengan keutamaannya Allah, dengan rahmatnya Allah, kita disuruh ngapain? Falyafrahu, maka bergembiralah kalian, maka bersenang-senanglah kalian, bersukacitalah kalian dengan rahmatku. Sedangkan dalam ayat yang lain Allah kasih kita peringatan, wa innaka la'ala Rasulullah diutus sebagai rahmatan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam ayat yang lain Allah berfirman seperti itu. Ya, tidaklah engkau diutus kecuali sebagai rahmat untuk semesta. Rahmat apa itu rahmat? Rahmat itu sayang. Rahmat itu orang yang memberikan kebahagiaan, kesenangan, keamanan, kesentosaan. Rasulullah SAW bukan cuma jadi rahmat buat manusia saja, tapi semua alam semesta dengan kehadirannya Rasulullah itu mendapatkan rahmat sebab hadirnya Rasulullah SAW. Maka kita disuruh begitu sama Allah, suruh gembira. Ya hari ini setiap tanggal 12 Rabiul Awal, berbondong-bondonglah umat manusia yang beragama Islam memperingati kelahiran manusia agung, kelahiran makhluk yang paling mulia, yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Itu kata Quran begitu. Jadi ada dalil Quran yang nyuruh kita untuk memperingati Nabi Muhammad. Apa dalilnya? Kegembiraan. Nah, kita ngumpul-ngumpul begini dalam rangka mendengarkan kisah-kisah perjalanan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian kita baca sholawat, kemudian kita senyum, kita bergembira. Ini perintah
kecuali mungkin memperingati maulidnya dengan cara yang berlebih-lebihan. Kita di sini ada nggak yang berlebih-lebihan? Nggak ada. Yang perempuan nggak ada yang dandan minor-minor, nggak ada. Yang laki-laki juga pakainya bagus-bagus, rapi-rapi. Semua yang ada di sini insya Allah baik. Maka maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita bergembira untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Dalam hadis ada nggak perintah untuk memperingati Maulid? Kalau kita ngajinya sampai tinggi, kita baca kitab-kitab hadis, maka ketemu tuh di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan, diriwayatkan ada bahwasanya Nabi pernah ditanya sama sahabat. Nabi pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi, ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa tiap hari Senin? Ada sahabat nanya, ya, su'ilan Nabi an yaumi an shaumil isnin. Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa sih engkau setiap Senin itu puasa? Ada apa di hari Senin ya Rasul? Maka Rasulullah menjawab dengan jawaban yang singkat. Apa kata Nabi? Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Di hari Senin itu aku dilahirkan, dan di hari Senin juga wahyu turun kepada. Maka aku memuliakan hari Senin dengan cara berpuasa. Ya, Nabi memperingati hari kelahirannya dengan cara apa? Dengan puasa. Kalau kita mau ambil, ya, kesimpulan yang lebih luas lagi, puasa bermakna ibadah. Kalau kita mau melihat ibadah secara yang luas lagi, ibadah bukan cuma puasa. Tapi kita duduk baca Quran, ibadah bukan? Kita duduk baca sholawat, ibadah bukan? Ya, kita duduk bersama teman-teman dengan saudara silaturahim, saling ketemu, berjabat tangan, ibadah bukan? Ibadah. Jadi semua isi maulid, isi peringatan maulid, semuanya adalah ibadah. Jadi di mana letak bid'ah yang dibicarakan oleh orang-orang tersebut? Insya Allah semuanya baik. Kalaupun mereka menganggap bid'ah, silakan itu untuk mereka. Kita yang diajarkan dari guru-guru kita, ya, dari orang-orang soleh kita, dari salafun soleh, yang memperingati maulid silahkan. Namun satu yang harus diperhatikan, silahkan peringati maulid Nabi besar Muhammad dengan cara-cara yang sopan. Ya, nggak ada tuh di dalamnya maksiat perempuan campur baur sama laki-laki. Ya mungkin itu yang dianggap bid'ah seperti itu. Makanya kita yang memperingati maulid ini harus menjaga image tersebut dari pendapat-pendapat mereka. Ya, itu kenapa kok salah satunya kita harus memperingati maulid, karena memang perintah. Perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan mengikuti daripada apa yang dilaksanakan Rasulullah, berpuasa, artinya beribadah di setiap hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sini kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Kemudian kenapa sih kita harus memperingati maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tadi di awal sudah diceritakan, sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Mukhtar, bahwasanya Rasulullah itu adalah manusia yang mulia, manusia yang agung, manusia yang menjadi contoh di setiap aspek kehidupan. Ya, semua kalau kita mau mencontoh kepribadian yang baik, contohlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad manusia, kita juga manusia. Maka manusia memang harus mencontoh kepada manusia. Jangan manusia contoh malaikat. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Malaikat nggak pernah tidur. Maka bisa nggak kita 24 jam nggak tidur, disambung besoknya nggak tidur? Bisa nggak? Nggak bisa. Malaikat disuruh ngangkat, harus ngangkat terus begini. Dari awal diciptakan sampai nanti kiamat diangkat terus harus. Ya. Malaikat ya disuruh pegang trompet sangkakala. Tahu trompet sangkakala? Dia suruh pegang sama Allah. Pegang tuh trompet, jangan dimain-mainin. Coba andai kata umpama misalnya itu malaikat iseng tuh, malaikat siapa? Malaikat Israfil. Ini gimana sih bunyinya tes dulu? Gimana coba? Wah, ya. Sindih pulang balik. Can kawin.
Ditiup-tiup sama atau batuk gitu. Kemudian bunyi ketombe karena tiupan malah malaikat. Habis nih ya, yang namanya dunia itu pasti bakal terjadi dia. Nyontoh malaikat mah bakal bisa. Malaikat mah nggak kawin, nggak nikah. Coba Ustaz Asro kalau nyontoh malaikat nggak kawin. Makanya nyontoh Rasulullah 2 kali kawin. Ya, makanya yang harus kita contoh adalah Rasulullah. No, apalagi kalau kita nyontoh binatang, jangan gitu ya. Yang harus contoh adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mah tadi dikatakan menjadi rahmat bagi alam semesta. Jangankan manusia, hewan pun minta pertolongan kepada Nabi Muhammad. Pernah terjadi ya bahwasanya suatu hari ada ontak yang ngamuk. Itu ontak ngamuk puyeng kepalanya, sakit kepalanya. Kenapa? Karena nyari paramek nggak ketemu, nyari moskadon pancen oye nggak dapat, karena belum ada warung pada saat itu ya, belum ada apotek. Nyari obat kayak ketemu ngamuk itu di pasar ya. Terjadi keributan yang sangat hebat. Tiba-tiba Rasulullah melihat itu ada apa di sana. Kata Rasul ada ontak, kata sahabat ada ontak ngamuk ya Rasul. Ontak ngamuk, iya. Ya udah saya mau lihat. Jangan ya Rasul. Kenapa? Serem itu ontak ngamuknya. Ya galak. Oh nggak apa-apa, saya samperin. Ayo kita lihat, dilindungi. Itu sahabat berbaris jadi pagar betisnya Rasulullah. Oh, dilindungi, takut kalau itu ontak nyeruduk Rasulullah. Sesampainya di tempat ontak yang ngamuk, sahabat disuruh minggir, semuanya minggir. Jangan ya Rasul, nggak apa-apa. Ya, minggir aja udah, insya Allah aman. Itu ontak yang ngamuk begitu melihat Rasulullah datang buru-buru langsung nyamperin Rasulullah. Kirain mau nyeruduk, ya. Itu sahabat udah siap-siap. Tapi semakin lama ontak nyamperin Rasulullah semakin pelan jalannya. Kemudian itu ontak sujud mencium kakinya baginda Nabi besar Muhammad. Ontak nyium kakinya Nabi, ngadu ke Nabi, ngadu ke Rasulullah dengan bahasa ontak. Makanya kalau bahasa ontak gimana? Kalau ada yang bisa bahasa ontak, gimana bahasa ontak? Gak bisa. Jadi nyium ngadu ke Rasulullah ngerti apa enggak? Rasulullah ngerti. Ternyata mukjizatnya Rasulullah itu banyak. Salah satunya bisa ngerti bahasa binatang. Jadi kalau di pelajaran di dalam sejarah yang bisa ngomong sama binatang Nabi apa? Nabi Sulaiman. Nabi kita juga bisa. Ya, Nabi kita bahkan bukan cuma ngomong sama binatang, ngomong sama kayu yang mana kayu? Ini nggak ada kayu. Ini udah modern pesantrennya dari mesin semua. Nah, ngomong sama kayu yang udah kering aja bisa. Tuh, ngomong sama pembatas bisa Rasulullah. Ya. Jadi ontak itu ngadu, kata Nabi, ontak, kenapa lu ngamuk-ngamuk? Ngomong ontak, emang ngapa lu ngamuk-ngamuk? Ya Rasulullah, sebenarnya saya ngamuk-ngamuk ini ya cuma action doang. Cuma pura-pura doang ya Rasulullah. Loh, kenapa emang pura-pura? Habisnya saya capek ya Rasul. Saya capek sama tuan saya, sama majikan saya. Kenapa emang? Karena umur saya ini sebenarnya udah nggak muda lagi, udah tua ya Rasulullah. Sedangkan majikan saya itu selalu ngasih saya beban yang banyak di punggungnya. Capek ini rasanya mau patah pinggang saya ya Rasulullah. Oh begitu. Jadi udah tua, udah encok, udah nggak bisa lagi disuruh untuk barang-barang yang berat di punggungnya. Sampai akhirnya pura-pura ngamuk supaya nggak dipakai lagi. Gitu maksudnya begitu. Ya Rasulullah, tolong kasih tahu itu tuan saya supaya saya tuh nggak dipekerjakan dengan kerja yang keras lagi. Kenapa? Saya udah tua ya Rasul, udah capek. Oh begitu. Ya Rasulullah kemudian ngomong sama tuannya, dicari, mana ini pemilik unta ini? Saya ya Rasul. Kasih tahu, kamu ini bagaimana? Lihat dong kalau mau ngasih tugas sama binatang. Binatang juga punya perasaan.
Binatang juga punya perasaan. Iya. Jadi kalau memang dia udah capek ya udah. Nanti jangan dipekerjakan terlalu keras lagi ya. Dipesan sama Rasulullah. Mulai saat itu sampai akhir hayatnya itu onta nggak pernah disuruh kerja keras lagi, bahkan diistimewakan. Karena onta tersebut minta tolong, minta syafaat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kalau binatang saja minta syafaat kepada baginda Nabi besar Muhammad, maka bagaimana dengan kita umatnya Nabi? Siapa yang lebih butuh syafaat? Kita atau onta tersebut? Kita yang lebih butuh. Makanya minta syafaat kepada Rasulullah. Caranya bagaimana? Perbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Tuh, onta aja minta tolong sama Nabi. Tadi dibilang Nabi bisa ngomong sama kayu yang udah kering. Satu ketika Rasulullah mau naik khutbah ya di Madinah. Pada saat itu kota Madinah itu ya ala kadar masjidnya. Masjidnya juga nggak kayak masjid kita. Ya jelek masjidnya. Bawahnya masih tanah, atapnya hanya pelepah-pelepah kurma, tiang-tiangnya hanya batang-batang pohon kurma. Saat itu ada sahabat yang menawarkan, ya Rasul, kalau engkau mau, ini mimbarmu sudah jelek, mimbar yang kau pakai sudah jelek. Kalau kau mau, saya punya anak tukang kayu. Nanti saya suruh dia untuk bikinin mimbar yang lebih bagus. Akhirnya satu ketika mimbarnya jadi, diganti mimbar yang lama. Ya, begitu diganti di pojokan masjid untuk ditaruh mimbar yang lama nggak kepake. Begitu Rasulullah SAW naik untuk berkhutbah di mimbar yang baru mau ngomong, terdengar tangisan seperti tangisannya anak bayi yang merengek kepada ibunya. Satu riwayat dikisahkan para sahabat itu banyak yang mendengar seperti tangisan anak onta kepada induknya. Gimana tangisan onta sudah? Nangis. Waduh, serem juga ini. Ada yang nangis. Anaknya siapa itu? Dilihat nggak ada yang anak kecil. Semakin lama semakin kencang. Makin lama makin kencang. Dicari-cari di mana ini yang nangis. Ternyata Rasulullah mendengar itu tangisan. Bahkan bukan cuma Rasulullah, ini mukjizat. Mukjizatnya Rasulullah ini bisa ngomong sama benda-benda yang ada di alam dunia ini. Sampai mukjizatnya Rasulullah bisa terasa oleh para sahabat yang hadir pada saat itu. Ternyata Rasulullah berjalan ke pojokan masjid. Disamperin, ternyata ini yang nangis. Mimbar kayu yang udah kering, yang udah dipahat menjadi mimbar, dia udah gak kepake, nangis kepada Rasulullah. Yang ditanya sama Rasulullah, ada apa wahai mimbar? Ya Rasulullah, aku bertahun-tahun menemani engkau ketika engkau sedang khutbah di Masjid Nabawi. Aku menjadi sandaranmu ketika engkau berkhutbah. Namun hari ini posisiku telah digantikan dengan mimbar yang baru. Wah, ini menggambarkan perempuan kalau ditinggalin ada yang baru nangis ya. Ya Rasul, sekarang kau berdiri di mimbar yang baru, sakit hatiku ya Rasul. Aku sedih ya Rasul karena berpisah darimu. Maka apa kata Rasulullah? Cep. Dia baik. Kalau kau ikhlas, kalau kau ridho, engkau tidak lagi menemaniku di alam dunia, namun engkau nanti akan menemaniku di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kata Rasulullah. Mendengar ucapan Rasulullah seperti itu, baru itu mimbar dia gembira. Ya kenapa? Karena dia bakal menemani Rasulullah di alam keabadian, yaitu alam surga, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Rasulullah ya bisa berbicara dengan benda-benda yang ada di dunia, bukan cuma yang benda hidup, benda mati pun bisa berbicara dengan Rasulullah. Ini adalah keistimewaan daripada Rasulullah SAW. Namun yang lebih harus kita contoh pada saat ini, ya yang harus kita contoh bahwa kemuliaan Rasulullah yang harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah kesabarannya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ngaku cinta kepada Rasulullah, kita ikutin akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana akhlaknya Nabi? Pernah diuji oleh seorang rahib
ya di Madinah, seorang Yahudi pendeta rahib Madinah bernama Zaid bin San'ah. Namanya siapa? Zaid bin San'ah. Beliau ini ngomong, saya sudah membaca kitab-kitab terdahulu dan semua tanda-tanda kenabian Muhammad itu sudah saya saksikan, kata Zaid bin San'ah. Tapi ada yang saya belum sempat saksikan. Saya belum lihat dengan mata kepala saya sendiri. Apa? Bahwa di dalam keterangan kitab-kitab tersebut ada satu sifatnya Rasulullah yang apabila semakin dipancing emosinya, semakin tampak kesabarannya. Ya. Jadi kata sana ini saya belum lihat ini. Semakin dipancing emosi, semakin sabar. Apa ya? Kalau memang ini benar ada di dalam diri Muhammad, maka saya akan memeluk agama Islam. Saya akan masuk ke dalam agama Islam. Ada Zaid bin San'ah. Akhirnya benar, siasat. Dia bikin siasat. Gimana caranya saya pancing emosinya? Oh, dia bikin perjanjian, transaksi dengan Nabi Muhammad. Apa? Nabi Muhammad itu pedagang juga. Ya, Nabi Muhammad itu diajak transaksi dengan si pendeta Yahudi Zaid bin San'ah. Muhammad, aku pesan kurma kepadamu dengan pembayaran di depan. Artinya bayar duluan, nggak COD. Kalau orang zaman sekarang bayar COD kan, pesan dulu bayar di depan, belakangan. Ini bayar duluan. Saya pesan kurma, ini bayarannya. Saya pesan kurma 10 sok. Ya, saya nanti tanggalnya sekian kamu antri ya. Siap, kata Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Ketika Nabi sedang taklim ini kayak kita begini, Nabi sedang duduk-duduk bersama para sahabat, tiba-tiba si Zaid bin San'ah ini datang ke Rasulullah SAW, berdiri dengan muka yang marah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dia datang berdiri di belakang Rasulullah. Ngapain? Ini sorban model begini. Jadi Rasulullah ini pakai imamah itu yang dipakai di kepala. Kemudian ada ekornya dikalungkan di leher seperti ini. Ini ditarik sama Zaid bin San'ah, ditarik sampai Nabi itu tercekik, gitu. Kira-kira begitu. Namanya juga kecekek. Ditarik sambil menatap Rasulullah dengan tatapan yang tidak bersahabat. Sambil dia ngomong, Muhammad, mana hutangmu? Ya, emang ini orang-orang Quraisy, Bani Abdul Muthalib, kalau punya janji suka nggak ditepati. Ditarik seganjang-ganjang sampai Rasulullah kecekek. Kira-kira kalau kita yang ada di situ marah nggak melihat Rasulullah di itu? Marah. Udah nagih janji, belum jatuh temponya, perjanjiannya masih lama, tapi dia minta paksa hari itu juga harus ada. Kemudian mintanya secara kasar, kemudian menghina leluhur Rasulullah, ya, Bani Abdul Muthalib dihina semua. Emang nih semua anak cucunya Abdul Muthalib kalau punya janji nggak pernah ditepati, begitu. Dipermalukan, dibully di depan sahabat-sahabatnya. Marah nggak kira-kira? Marah. Sampai akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab berdiri. Zaid, turunkan tanganmu dari lehernya Rasulullah. Andai kata bukan di depan Rasulullah, sudah aku patas lehermu dengan pedang. Ditakut-takutin sama Umar. Siapa yang nggak kenal Sayyidina Umar? Jagoan, tukang berantem, ya, tukang pukul. Nggak ada yang berani melawan Sayyidina Umar. Akhirnya kata Rasulullah SAW dengan wajah yang tenang, baginda Nabi besar Muhammad menatap kepada Sayyidina Umar, mahlan ya Umar, pelan-pelan dong Umar kalau ngomong, jangan begitu. Ya, saya nggak butuh, kami berdua nggak butuh sikap kamu seperti ini. Tapi yang kami butuhkan, ya silahkan ingatkan saja dia menagih dengan baik, saya pun memberikan dengan baik. Sudah cukup. Kalau begitu, sekarang wahai Umar, saya perintahkan kepada engkau, ya, ambilkan 10 sok kurma. Itu haknya dia, pesanannya dia. Walaupun belum jatuh temponya, ambilkan, berikan, dan tambahkan kepadanya lagi 10 sok lagi. Ya Rasul, 10 sok itu kata Umar, 10 sok itu punya dia. 10 sok lagi buat apa? 10 sok lagi adalah hadiah buat dia karena tadi kamu sudah mengancamnya dengan pedang.
Jadi Rasulullah semakin disakiti semakin baik, semakin tampak kesabarannya. Ya. Begitu disakiti bukan membalas dengan keburukan, melainkan membalas dengan kebaikan. Hutangnya cuma 10 sok ditambah lagi 10 sok jadi 20 sok. Atau kata saya di rumah, Yahudi, ayo ikut saya. Ya, ikut ya ke tempat penyimpanan kurmanya Rasulullah, akhirnya diberikan. Nih buat kamu 10 sok, ini hak kamu. Dan ini perintah Rasulullah suruh nambah. Kata orang Yahudi tadi apa? Yang ini saya ambil, yang ini gak usah keluar. Loh, kenapa nggak usah? Saya nggak maksud untuk ngambil yang enggak. Ini perintah Rasulullah, saya nggak mau ngikutin omongan kamu. Rasulullah suruh saya ngasih enggak ya Umar, nggak usah. Wallahi tidak usah. Nggak ada urusan, kamu mau saya hajar. Umar udah mau berantem, ini mumpung nggak di depan Rasulullah nih. Lu mau gua hajar? Ini jangan macam-macam ini perintah Rasul. Bukan, dengerin dulu. Umar, dengerin dulu omongan saya. Kamu pikir saya adalah orang gila ya Umar? Emang saya orang gila? Orang gak waras? Datang-datang marah, kemudian mencekik lehernya Rasulullah, kemudian menguji maki-maki keturunan Rasulullah, leluhur Rasulullah. Emangnya saya gila? Sedangkan di situ banyak para sahabat dan di antara sahabat itu ada engkau ya Umar. Saya tahu begitu dahsyatnya, begitu gagahnya engkau, nggak ada yang berani melawan engkau. Tapi kenapa saya datang bersikap seperti itu? Saya hanya ingin menguji tanda kenabian daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya temukan di dalam kitab-kitab, bahwa Nabi terakhir, Nabi di akhir zaman itu semakin diuji kesabarannya, semakin diuji kesabarannya, semakin tampak kesabarannya, semakin dipancing emosinya, semakin tampak kesabarannya. Maka sehari ini saya sudah menyaksikan betapa hebat, betapa luar biasa daripada kesabaran baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Umar, antarkan saya ke depan Rasulullah. Hari ini juga saya akan bersaksi, saya akan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Akhirnya singkat cerita itu pendeta Yahudi masuk Islam berkat kesabarannya Rasulullah. Ini harus kita contoh nih. Kadang-kadang kita dalam kehidupan sehari-hari telat aja kiriman. Wow, mukanya udah bau. Wah, mana nih mak gua nih? Kagak datang. Atau kesenggol dikit sama temennya. Wah, udah main senggol bacot. Gak bisa ketoel sedikit gitu ya. Maka itu yang harus kita uji. Dapat aja hafalan yang rada susah sedikit, udah ngeluh kita, udah gak sabar, udah nyerah ya. Padahal kalau kita mau mengingat daripada kesabaran Rasulullah, ujian kita selama di dalam kehidupan kita itu belum ada apa-apanya. Rasulullah Masya Allah adalah orang yang paling banyak ujiannya, paling dekat sama Allah, tapi paling dikasih ujian paling banyak. Buat apa itu? Supaya jadi contoh tauladan buat umat-umatnya, supaya nggak gampang nyerah, supaya nggak gampang sakit hati, supaya nggak gampang marah. Itulah yang harus kita contoh daripada peringatan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para santri dan santriwan Ma'had Rawdatul Ulum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang harus kita contoh lagi daripada kepribadian baginda Nabi Muhammad SAW yang selanjutnya adalah akhlaknya yang begitu besar, yang begitu mulia. Karena pada saat itu satu hari di dalam satu desa, ada orang ada orang perdesaan, orang pedalaman, namanya tuh orang Baduy. Di sini juga ada Baduy, makanya disebut Baduy itu orang dalam, orang yang pelosok gitu ya. Ada satu ketika ada orang perdesaan bertanya kepada Rasulullah, ini dengan pertanyaan yang orang lain yang belum pernah nanyain. Datang kepada Rasulullah nanya, ya Rasulullah, mata sa'ah. Apa artinya? Ya Rasulullah, kiamat kapan? Ini orang aneh gitu. Ujuk-ujuk datang nanyain ya kiamat, kayak aja.
udah siap menghadapi kiamat. Ya Rasulullah, mata saat kapan terjadinya kiamat? Rasul nanya balik, lu nanya-nanya kiamat, emang lu udah punya bekal apa? Ya, emang sholatnya udah bagus, puasanya udah bagus, udah pernah zakatnya udah banyak, udah pernah haji, udah pernah umroh. Apa dijawabnya orang? Ya Rasulullah, sholat saya biasa-biasa aja tuh, nggak pernah saya sholat sampai ratusan rakaat, apalagi sampai ribuan rakaat, nggak pernah, biasa-biasa aja. Terus puasa juga ya biasa aja. Kalau saya kuat ya puasa, kalau saya ada uzur, ya saya nggak puasa. Biasa-biasa aja, nggak ada yang istimewa ya Rasul. Baca Quran, ya baca Quran juga nggak kayak santri Rawatul Ulum. Ya, yang tiap hari nggak pernah lepas dari Quran. Saya paling sekepet dua kepet, capek udah berhenti gitu. Jangankan sekepet, baru seayat aja udah saya capek ya udah berhenti. Nggak ada yang istimewa. Haji umroh ya karena saya orang kampung, orang pelosok, mana punya ongkos, jauh rumah saya ya Rasul. Nah, terus punya apa? Nanya-nanya kiamat, amalan belum tapi ada yang istimewa. Nanya-nanya kiamat mau ngapain? Ya Rasul, saya memang ibadah saya nggak ada yang istimewa, tapi saya punya bekal, satu bekal yang saya persiapkan untuk menghadapi kiamat. Apa itu? Bekal saya cuma satu ya Rasul, cinta. Makanya kalau ada laki-laki yang melamar perempuan, kamu punya apa? Ditanya sama orang tuanya, orang tua perempuannya, oh punya apa kamu? Saya cuma punya cinta. Apa lagi? Pada orang kampung nanya-nanya kiamat, ditanya balik udah punya amal apa? Mau datang kiamat, menghadapi kiamat? Gak punya ya Rasul. Saya cuma satu punyanya. Apa? Cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi-Nya. Aku cinta kepada engkau ya Rasulullah. Hanya itu yang aku punya dan akan aku pertahankan sampai ajal menjemputku. Apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta, kata Rasul. Ini hadis yang luar biasa. Ini dalil maulid juga. Dalil kenapa kita memperingati maulid juga. Anta ma'aman ahbabta. Apa artinya? Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kau cinta kepadaku, maka engkau akan bersama-sama aku di dalam surga-Nya Allah. Maka mafhum mukhalafahnya, pengertian sebaliknya, ketika kita mencintai orang soleh, maka kita akan bersama dengan orang soleh. Tapi kalau cinta kita umbar kepada orang-orang yang ahli maksiat, artis yang suka membuka auratnya, artis yang suka joget-joget, anggota DPR ya, anggota DPR. Oh tahu ya beritanya kesini ya. Yang suka joget-joget, sedangkan rakyat sengsara dia pada joget-joget, rusak sama itu orang, maka engkau juga akan bersamanya di dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kau cinta orang soleh tersebut masuk ke dalam surga, kau pun ikut masuk surga. Kau cinta dengan ahli maksiat tersebut Allah masukkan ke dalam neraka, maka engkau juga akan bersama-sama dia di dalam neraka. Naudzubillah summa naudzubillah min. Maka melalui peringatan maulid ini yuk kita pupuk akhlak kita benahi akhlak kita, terutama akhlak yang berhubungan dengan kesabaran. Sebab semuanya berawal dari kesabaran. Kalau orang nggak sabar maka seluruh hidupnya akan rusak. Kalau orang nggak bisa melaksanakan menjalani kesabaran di dalam hidupnya, seluruh hidupnya akan hancur. Maka jalanilah sifat sabar sebagaimana sabarnya Rasulullah. Melawan musuh bukan dengan cara kekerasan, namun melawan musuh dengan cinta, itu yang dicontohkan Rasulullah. Lihat bagaimana sangarnya Sayyidina Umar bin Khattab ketika mencabut pedangnya dan ingin membunuh Rasulullah, namun dia menjadi orang yang sangat mencintai Rasulullah dan bahkan rela mengorbankan jiwa, harta, nyawanya untuk mempertahankan, menjaga Rasulullah SAW yang tadinya sangat benci kemudian berubah menjadi cinta. Itulah kemenangan yang hakiki yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Yang kedua, yuk persiapkan hari kiamat, hari kematian kita. Amal kita mah gak ada apa-apanya. Kenapa?
Kalau sholat Allahu Akbar baru aja semenit kita takbir, pikiran kita, hati kita udah beda kemana-mana. Ya, udah ngurusin ini, ngurusin itu, pasti lupa tuh. Padahal lagi sholat. Ya makanya kalau ngarepin sholat kita, kayaknya nggak mungkin kita masuk surga. Ngarepin puasa kita, puasa bentar-bentar ya jam berapa nih ya? Jam berapa nih ya? Bentar lagi dah. Ini belum ya gitu. Itu puasa begitu terus ya, tahu bagaimana mau masuk surga? Zakat begitu juga, apa sedekah, pilih-pilih ya. Ini dilihat di dompet ada 100.000, ada 50.000, ada 2.000, ada 1.000, yang satu lencap, yang satu kaku, yang mana yang kita pilih? 1.000 yang lencap yang dikasih. Bagaimana kita mau masuk surga? Ya itu mah ya rasanya susah lah. Makanya yang harus kita pertahankan daripada amalan yang pasti akan mendapatkan pertolongan, yang akan menolong kita di yaumil kiamah nanti, tidak lain dan tidak bukan adalah syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya dengan rasa cinta, dengan memperingati Maulid Nabi semacam ini, semakin tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi, semakin besar rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat kutatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Bisa? Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat kukucuk tanganmu, mudah mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku kata
menurut sebagian para ulama ketika di mana tempat ada yang mengadakan peringatan maulid dan di situ ada dibacakan Mahlul Qiyam, itu Rasulullah hadir. Terlepas ini benar atau tidak, namun kita membuktikan cinta Rasulullah dengan cara kita membaca Mahlul Qiyam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi fahtazal arsyu tawqahu wasli syara zadal kursiyyul haibatan wa waqara wa dalatis samawati wa rajatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara subhanallah la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah falam tazal muhatarama min fadlihi wa fadlihi ila ayati tamami habli falam yashkani khalqahu rabbil khalq wa ba'dil habib sallallahu alaihi wa sallam sajidan shakiran hamidan annahu al-bakru fi tamami sallallahu alaihi sallallahu
Terakhir kita doa, mudah-mudahan kita menjadikan sebagai manusia-manusia umatnya Rasulullah yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah serta mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad fil awwal wal akhir wa radhiyallahu ta'ala an sayyidina wa sayyidina Rasulullah ajma'in alhamdulillah fina wa kafi manzilah ya rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru wa min babil jalali wa zikr karim wa adhim sultani Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tujina biha min al-ahwal wal afat wa tahdina biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at tarhamna biha min ka'at darajat wa dina biha sallallahu min jami'il khairat wal hayat wa ba'da al-mamat Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma sta'adaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma dhillani tahta dhilli arsyik yawma la dhilla illa dhilluhu wa asqini Allah min hawli nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syurbatan hani'atan mari'atan la adma'u ba'daha abada rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama rabbi ij'alni muqima sholati min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Allahumma ij'alna wa aulana wa ahlana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa min ahli al-jahli wad dahr sallallahu alaihi wasallam Muhammadin rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat lebih khusus bagi diri Al-Fakir dan umumnya bagi para santri dan kita semua yang hadir di sini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Khutbah sofa wa da'ama qadar billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang meminta tanda tangan Persibaya.